Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kedua kali ini, kita akan membahas tentang percabangan pada Pascal. Percabangan adalah cara yang digunakan dalam program untuk mengambil keputusan melalui seleksi suatu kondisi untuk mengarahkan program agar berjalan sesuai keinginan. Nah, pada Pascal sendiri terdapat dua macam jenis percabangan. Pertama ada percabangan if, lalu ada percabangan case. Jadi di sini tuh percabangan kayak menentukan jalan. Jadi program ini akan jalan ke kanan atau ke kiri. Gampangnya kayak gitu sih. Selanjutnya ada gambaran sedikit tentang alur program sederhana dengan percabangan. Di sini programnya dimulai dari print selamat pagi, lalu print selamat datang. Nah, di ini ada pilihan nih mau keluar. Jika kalian pilih ya, maka akan print sampai jumpa. Namun jika kalian pilih tidak, maka akan print tidak jadi keluar. Jadi seperti itulah gambaran tentang percabangan ini. Selanjutnya ada jenis pertama dari percabangan di Pascal, ini ada percabangan if. Percabangan if ini terbagi menjadi dua bentuk. Ada if then yang pertama ini. Statement if then digunakan untuk menyeleksi suatu kondisi. Jika kondisi yang diseleksi terpenuhi, maka statement yang mengikuti then akan diproses. Jadi di sini bentuk umumnya kayak jika, nah kondisi, nanti ada kondisi, misalnya kondisinya terpenuhi, maka akan menjalankan statement yang di bawahnya itu pernyataan. Terus kayak contoh kondisi ini tuh ada kayak kalian punya nilai 80. Jika nilai kalian lebih dari 80, maka akan tercetak grade A. Jadi contohnya kayak gitu. Lalu ada bentuk kedua dari percabangan if, itu ada if then else. Nah, statement if then else ini digunakan untuk menyeleksi suatu kondisi. Statement 1 akan diproses jika kondisi yang diseleksi benar, sedangkan statement 2 akan diproses jika kondisi yang diseleksi tidak terpenuhi. Nah, misalnya nih ada if kondisi then, ya, misal kondisinya ini benar, maka dia akan jalanin pernyataan 1. Kalau salah, dia akan jalanin pernyataan 2. Lanjut, di sini ada contoh program percabangan if. Contoh program nilai. Di sini kita nggak pakai deskripsi atau judul programnya ya. Kita langsung ke deklarasi file direktorinya, direktori CRT. Terus ada deklarasi variabel nilai dengan tipe data real. Ingat tipe data real itu untuk bilangan desimal atau bilangan pecahan ya. Terus dimulai dari CLR SCR ini maksudnya clear screen. Jadi bersihin layar yang udah ada sebelumnya. Terus ada masukkan nilai Anda ini buat nyetak, masukkan nilai 0 sampai 100. Terus nilainya akan disimpan ke variabel nilai. Nah, terus ada nilaimu tergolong. Ini kan berhenti nih, nggak ada tergolong apanya. Jadi kita buat percabangannya nih di sini. Jika nilainya lebih dari 60, maka dia akan mencetak bagus. Namun kalau tidak, dia akan cetak buruk. Nah, misalnya nih nilai kalian itu 70, berarti dia akan tercetak bagus. Terus misalnya pas di input nilai kalian ini, pas di input di sini nilai kalian 50, maka akan yang tercetak buruk. Nah, readline kayak biasa buat biar bisa nampilin terus bisa balik ke turbo Pascalnya. Lalu N. Jadi inti dari program percabangan nilai ini buat nentuin nilai kalian itu bagus atau buruk. Kalau nilai kalian lebih dari 60, nilai bagus. Kalau tidak, nilainya buruk. Jadi kayak gitu. Lanjut ada percabangan case. Percabangan case ini digunakan jika kondisinya ini banyak nih. Contohnya dia udah lebih dari 2, itu udah bisa pakai percabangan case. Di sini variabel yang digunain untuk case-nya jadi nanti ditentuin. Misalnya variabel pil atau variabel buat pilihnya nih. Misalnya nih variabel pilnya itu nilainya sama dengan 1. Maka dia akan jalanin pernyataan 1. Misalnya di sini alternatif 2-nya itu nilainya sama dengan 2, maka akan jalanin pernyataan 2. Dan sampai nilainya sama dengan N, maka akan jalanin pernyataan N. Jadi untuk case ini dia tuh nggak terhingga cabangnya mau sampai berapa cabang yang ada di case ini. Selanjutnya ini ada contoh program percabangan case. Kayak biasa ya, kita gunain deklarasi use CRT. Terus ada variabel hal dengan tipe data integer. Clear screen ini maksudnya buat bersihin layar. Terus
Ini kalian nginput nih, nginput nilai buat ke variabel hal. Pilih halaman. Jadi misalnya kalian milih 1 sampai 3 kan ini perintahnya. Nanti nilainya itu akan masuk ke variabel hal. Terus nah, di sini percabangannya nih. Ini kan tadi nih alternatif 1, alternatif 2, alternatif 3. Tadi tuh misalnya variabel halnya di sini kalian masukin nilai 1, maka yang kecetak adalah ini halaman 1. Misalnya di sini kalian input 2, maka akan tercetak ini halaman 2. Begitupun pas kalau kalian di sini nulisnya 3. Kita lanjut ke latihan. Kayak biasa kita buka Turbo Pascal ya pakai bin slash turbo. Lalu klik file, new. Nah, kita ngoding di sini. Nama programnya adalah program nilaiku ya. Saya cepetin aja untuk pengetikan programnya. Nanti kalau udah selesai saya jelasin dari awal. Nah, kalau udah selesai kayak biasa kita compile dulu programnya. Enter. Lalu kita running programnya. Pertama kalian masukin nama kalian. Terus lanjut nilai UTS. Misalnya di sini nilai UTS-nya 80. Terus nilai UAS. Nah, di sini keluar nih nilai rata-ratanya 70 dan dia dapat grade B. Tadi kan di codingannya rumus nilai rata-rata itu UTS plus UAS dibagi 2. Jadi 80 plus 60 dibagi 2 hasilnya 70. Ya, kita lanjut penjelasan programnya. Di sini judul programnya nilaiku. Terus ada pendeklarasian variabel. Ada variabel nama, tipe datanya string. Terus variabel UTS UAS, tipe datanya integer. Terus variabel rata, tipe datanya real. Lalu kita masuk ke bagian pernyataan tempat program dimulai. Ada masukkan nama, namanya masuk ke variabel nama. Terus masukkan nilai UTS, masuk ke variabel UTS, UAS juga masuk ke variabel UAS. Terus ada variabel rata. Nah, fungsi dari titik 2 sama dengan ini masukin nilai ke variabel rata. Di situ ada UAS plus UTS dibagi 2. Terus fungsi rata 3/2 ini maksudnya 3 angka di depan koma, lalu 2 angka di belakang koma. Selanjutnya nyetak variabel nama dan mencetak mendapat, disambung ke percabangan nih. Nah, tadi kan udah dihitung tuh variabel ratanya tuh pakai rumus tadi. Kalau nilai variabel ratanya lebih dari atau sama dengan 80, maka akan tercetak grade A. Namun jika variabel ratanya lebih dari atau sama dengan 60, maka akan tercetak grade B. Namun kalau dia tidak termasuk kedua tadi atau di bawah 60, maka akan tercetak remedial. Jadi untuk percabangan ini biasanya kan kalau di Pascal kan titik koma dipakai di semua. Kalau di percabangan digunainnya di akhir percabangannya aja. Contohnya kayak di percabangan ini titik komanya ada di remedial. Berarti terakhir dari percabangan itu berada di remedial. Contohnya kayak gitu. Untuk pertemuan kali ini saya akhiri, sekian sampai di sini. Maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.